Hai guys, kembali lagi di Titik Kecil TV. Nah, kali ini kita podcastnya agak beda. Sekarang kita podcast lewat media voice chat ya. Nah, sekarang kita ngobrol sama seseorang nih. Kenalin diri dulu dong. Namanya siapa? Terus kerjanya apa? Tinggal di mana? Sibuk apa? Cita-citanya apa? Dan segalanya semuanya. Nama saya Mas Yatno. Jualannya segala macam, bakso kuah, bakso Malang, pokoknya serba kuliner. Asal dari Karanggede, Boyolali. Cita-cita pengen menjadi orang yang sukses terus. Oke Kang, jadi gini ya, langsung aja gitu ya. Jadi pertama kali usaha nih, kalau boleh tahu nih Kang Suyatno, usaha tuh di umur berapa? Kalau bisa dijelasin gitu. Dari umur 17 tahun aku udah usaha tuh, jualan buah dingin tuh, rujak lotis di Semarang. Om udah usahakan dari umur 17 nih. Berarti itu nggak sekolah dong? Enggak, aku enggak sekolah. Aku cuma lulusan SD aku. Dari kecil tuh udah usaha. Namanya orang kampung gimana ya? Orang tua itu gimana? Karena namanya orang tani, nggak punya tanah, jadi nggak mampu. Orang tak punya misalnya gitu, orang tak punya, nggak bisa nyekolahin anak. Buat makan tuh dulu ya susah, bener susah zaman dulu. Aduh, gimana ini? Kok sedih banget ya? Bener nih, nggak sekolah, pengalamannya cuma dagang. Tapi motivasi Kang Suyatno sendiri nih, kenapa ngambil usaha di bidang kuliner gitu? Ya karena itu kakak semua itu jualannya kayak gitu, jualannya bakso, ada yang buah dingin, ada yang gorengan tuh. Kakak semua itu usahanya gitu. Oh, berarti bisa dikatakan usaha keluarga itu Kang, turun menurun lah bahasanya. Iya, turun menurun. Kakak saya jualannya bakso. Nah, orang tua saya kan tani tapi tanahnya enggak gimana ya, cuman sedikit. Jadi kakak saya pulang merantau, aku diajarin jualan rujak itu di Semarang, diajarin bakso keliling kampung pakai gerobak didorong. Nah, pokoknya gimana ya, cara Jawa ini itu rekoso dorong gerobak gitu. Nah sekarang kan pakai motor tuh, gerobak ditumpangin motor, jadi enak. Nah dulu didorong jalan kaki, dorong gerobak gitu dulu. Aku jualan rujak itu, nanas itu baru Rp50, tapi jualnya sak potong dulu 100. Jadi nanas satu Rp50, tapi dijual jadi 3, itu lakunya 300. Jualan bakso dulu daging sapi itu pertama itu 18.000. Nah sekarang daging sapi berapa? 120 paling enggak naik sini. Oh, murah banget sih Om itu harganya. Emang cukup buat kehidupan sehari-hari. Daripada buahnya dijual, mending buat dimakan sendiri. Itu dulu Om, itu waktu aku aja dulu masih bujangan, itu tahun berapa itu, 95. Itu nanas Rp50 itu tahun 95 sekitar itu sak potongnya jual 100. 5 saya baru lahir itu Om. Iya, aku kelahiran 75 mas, masih kecil udah merantau. Masalahnya dulu nggak sekolah, umur 17 tahun udah Semarang, langsung ke Jakarta, ke Tanah Abang, ke Ciledug, pokoknya merantau. Semarang, Jakarta, Semarang lagi, Jakarta lagi. Tapi buat sekarang nih Kang Suyatno nih, yang lagi dijalani nih usahanya fokusnya kemana buat saat ini? Nah ini aku jualan bakso tahu aci, bakso pangsit, ya bakso. Nah, orang Malang itu ya namanya bakso Malang gitu. Jadi nggak pakai mie. Nah, bakso Jawa kan pakai mie, pakai sawi gitu. Bakso Malang kan pakai bakwan, pakai pangsit, pakai tahu putih, pakai baksonya. Ini fokusnya aku lagi jualan bakso. Sebelum bakso itu kemarin jualan tape ketan tuh, aku keliling dari Salatiga ke Ngampel, ke Pasar Sunggingan, Pasar Boyolali, Pasar Simo, Pasar Sambi, Pasar Kartosuro, itu aku. Berarti mulai dari jam berapa sampai jam berapa nih Kang Suyatno jualan baksonya?
jualan bakso dari jam 2 sampai jam 9 malam. Ngerjainnya bakso, bikin bakso ya dari jam 5 itu sudah ke pasar tuh, udah di penggilingan bakso gitu. Pulang langsung lototin baksonya, racek-racek, langsung bersihin gerobak, istirahat bentar, ntar habis sholat luhur jalan paling ya setengah 2, jam 2 langsung start sampai jam 9 malam baru nyampe rumah. Oke, kita disclaimer dulu ya Kang. Tadi kan Kang Suyat bilang di tahun 95 Kang Suyat jualan 100 perak gitu ya. Nah kalau buat saat ini nih, jualan baksonya nih dari harga berapa nih Kang, kalau boleh tahu? Kampung itu paling gimana ya Om, namanya orang kampung, orang desa paling ya 5.000 jadi 2, ya 3.000, ya 4.000, ya ada yang 5.000 gitu. Orang beli 7.000 itu udah seneng, apalagi 10.000. Nah di Jakarta paling dah ya bakso 15 sampai 20, di kampung tuh 3.000 udah makan bakso, 5.000 udah kenyang, apalagi 7.000 perutnya udah kenyang banget. Nah 7.000 udah nggak muat beli bakso 7.000 di kampung. Masalahnya bakso keliling, nah pangkalan ya, nah di kampung ya paling enggak udah 12.000 nah di kampung sini. Om, ini melototin bakso tuh maksudnya apa ya? Melototin itu cara omong Jawa. Nek bahasa Indonesia itu bikin bunder-bunder itu loh, yang bikin bunder-bunder itu loh kan dipelototin itu pakai tangan tuh. Tapi pakai sitaan tuh kayak pralon dilobangin bulat itu nggak bisa, tapi aku belum bikin. Kita nonton di YouTube itu ada itu pralon itu didorong dari atas lalu udah keluar semua itu. Oh alah, dibunder-bunderin. Kirain dipelototin pakai mata gitu kan, dipelototin. Iya, nah Jakarta kan pelototin pakai mata itu. Nah sini juga namanya mendelik, dipendeliin kalau Jawa. Jakarta dipelototin, dipelilii gitu. Nah sini pelototin ya melototin bakso, yang bikin bunder-bunder itu namanya yang bikin bakso itu pakai tangan tuh. Assalamualaikum Kang Suyat, perkenalkan nama saya Diki. Saya member baru nih, ingin bertanya. Itu kalau satu mangkok bakso misalnya harganya 5.000, kalau hitungan modalnya berapa itu ya? Maksudnya modalnya berapa, untungnya berapa? Itu kira-kira. Monggo jelaskan. Nah ke pasar itu paling enggak ya modalnya 300. Nah untung ya nggak banyak sih, namanya semangkok segitu. Di kampung jualin paling 3.000, 4.000, 5.000. Nah untung ya nggak bisa maro. Nah di kampung paling untung 50.000 itu udah seneng kok. Tapi kan anak istri itu bisa makan, udah samanya untung 50.000 itu bersih udah alhamdulillah kalau hidup di kampung. Nggak untung banyak kalau dijualan di kampung, beda harus Jakarta. Nah, Jakarta itu uang 50.000 buat apa, nggak guna kalau di Jakarta. Nah di kampung 50.000 ya udah lumayan, untung 50.000 udah lumayan. Oh alah, iya Kang Suyat. Tapi maksudku misalnya berarti kalau modalnya 300.000 itu dapetnya berapa mangkok ya? Kira-kira gitu Bang Suyat. Jadi bisa dikalkulasi gitu. Misalnya kalau bersihnya 50.000 tuh dapatnya berapa mangkok gitu. Aku ini pengen lebih detail gitu maksudnya Kang. Ya tinggal dikali aja, umpamanya 100.000 berarti kan 20 mangkok, jadi sekitarnya ya 60, itu udah 300. Paling enggak ya harusnya ya 60 lebih. Nah 60 mangkok dikali 5.000 kan udah modal. Ya untungnya ya yang lebihnya 60 mangkok itu dari untungnya. Oh iya, bener. Matur suwun Kang Suyat informasi nih. Aduh, malah hitung-hitungan si gendut ini Diki. Tapi kalau Kang Suyat sendiri nih, itu hanya jualan bakso apa ada usaha sampingannya? Kayaknya kalau dari ceritanya, maksudnya penghasilannya gitu ya, kayaknya kurang deh bahasanya buat kehidupan sehari-hari, entah buat keluarga gitu kan. Ada nggak Kang Suyat sendiri usaha sampingannya selain bakso? Alhamdulillah ya ada Mas. Itu ya caranya nek cara Jawa makelaran. Ya ada yang mau beli motor second, mobil second, ya aku carikan. Itu yang sampingannya, jual beli motor itu. Tapi nek cara omongannya jadi makelaran gitu sampingannya, rabutan namanya.
jualan bakso doang enggak, sambil jalan ya sambil nyariin orang yang mau beli motor second, motor baru ya bisa langsung ke showroom gitu. Sampingannya macam-macam, promosi korden itu jualin korden punya kakakku di Semarang ya juga bisa tuh, promosi korden tuh. Jadi sambil keliling bakso sambil bawa foto korden, contoh kain, sambil bawa meteran. Kalau ada yang pesen korden, pesen apa gitu gak bisa ngukur panjang lebar pintu, panjang lebar jendela gitu. Ya alhamdulillah rezeki dari mana-mana, macam-macam lah sampingannya. Nggak jualan bakso tok enggak, sambil jalan itu ya sambil 1001 jalan cari rezeki, semua dihadapin tuh cari rezeki itu. Banyak banget ya om kerjanya. Kalau di Jakarta itu udah jadi sales tuh om, mantep tuh nawar-nawarin. Oh ya nih sekarang nih pertanyaan paling serius nih om, kan suka jualan bakso nih ya, serius nih ya. Kalau jualan bakso tuh pernah tersesat nggak sih waktu keliling? Ya enggak lah om, masalah di kampung sendiri nih ya paling tetangga kampung, misalnya beda kelurahan tapi kan satu kecamatan, jadi udah pada kenal jadi nggak tersesat. Misalnya orang sekelurahan sini kenal, tetangga sekelurahan sana kan udah pada kenal, beda sama di kota. Nah sini kan jalannya nggak kayak Jakarta, jalannya ya itu aja, nggak rumit kayak Jakarta di kampung. Berarti salut banget ya sama Kang Suyat gitu ya. Walaupun Kang Suyat cuman lulusan SD tapi semangatnya bener-bener membara ya. Usaha apa aja dijalanin gitu kan. Nggak nyangka lah pokoknya. Iya om, namanya usaha kerja biar cukup, tapi nggak biar kaya, biar cukup kebutuhan sehari-hari gitu. Nek kaya kan banyak, nek cukup kan cukup semuanya. Namanya usaha, jadi saling membutuhkan. Aku ya juga membutuhkan, teman-teman, saudara, family juga membutuhkan. Tolong cariin motor gitu. Tapi kan Kang ya, yang saya pengen tanya banget gitu ya, penasaran lah. Biasanya kan orang dagang itu malu gitu awal-awalnya gitu untuk ngebangun suatu usaha gitu ya. Tapi Kang Suyat itu gimana cara buat ngilangin rasa malu itu? Apalagi pakai motor ya kan, jualan bakso muter-muter gitu kan, mental juga Kang. Itu gimana caranya Kang? Ya harus nggak malu, ya pede aja. Memang gimana ya, udah gimana caranya, udah keturunan gitu loh, keturunan orang dagang. Sini juga cari ekonomi, juga karena hobi. Dari kecil emang cita-citanya hobi jualan aku dari kecil tuh. Jadi orang dulu itu aku masih kecil ada orang mbah-mbah jualan bakso itu loh, itu udah hati saya itu namanya, wah kapan bisa gitu. Jadi udah emang namanya kan Om Ari namanya itu katanya takdir, berarti takdir gitu loh. Jadi harus pede kan, jadi nggak malu sama siapapun, nggak malu, ya pede aja. Emang takdirnya kayak gini ya harus dijalani, ditekuni, sabar. Katanya orang sabar itu subur, jadi sabar subur gitu. Jadi pokoknya semangat aja, semangat 86 gitu aja. Wah bener tuh, kalau sabar pasti subur, makanya ada sabar subur ya kan. Oh ya ini nih om, kan udah jualan bakso dari tahun 95 tuh ya sampai sekarang. Emang nggak ada rasa capek, ada rasa jenuh nggak sih dari dulu jualan tapi nggak kaya gitu? Ya nggak jenuh om, memang itu udah kerjaannya. Yang penting kan cukup, nggak usah kaya, yang penting cukup itu aja. Nah, jadi minta iya kaya, tapi kan udah usaha terus, nyatanya nggak kaya. Yang penting cukup aja, kebutuhan sehari-hari cukup itu aja. Udah disyukuri alhamdulillah itu aja. Itu tanya sama Mas Aryu, katanya udah takdir gitu, namanya takdir gitu. Ya semoga usahanya cepat maju ya om, biar cepet kaya, biar baksonya ini terkenal deh. Nenek saya di Boyolali tuh pernah ke Desa Pilang belum? Amin, terima kasih atas doanya Mas Om semuanya, mendoakan aku biar laris manis Tanjung Kimbol. Pilang mana itu, kelurahan mana, kecamatannya mana gitu. Nah, Pilang itu kita daerah Guo sana itu, Dung Pilang itu namanya. Ya disitulah di Pilang, saya juga nggak tahu Pilang mana. Soalnya kakek nenek udah meninggal, rumahnya juga udah dijual, udah rata sama tanah.
Oke Om, terakhir nih, ada nggak Om pesan-pesan buat teman-teman sahabat titik kecil di luar sana nih, misalkan yang pengen usaha jual beli bakso seperti Om Suyat nih, ada nggak pesan-pesannya buat mereka harus apa, gimana gitu? Silakan Om. Ya, pesan saya kalau ada teman, saudara, adik, apa mas yang pengen mau jualan bakso itu ya pokoknya ya jaga kualitas. Misalnya gerobaknya itu ya yang bersih, gerobaknya itu baksonya juga yang misalnya orang kampung biasanya ya kualitas barangnya, misalnya baksonya itu ya yang dijaga kualitas, ya yang enak, jaga kualitas. Masalah orang dagang itu sampai tua itu, orangnya ya misalnya orangnya nggak pernah tanya sama orang ya harus tanya. Cara Jawa harus orang jualan tuh harus segala-galanya. Jadi orangnya ya misalnya cara pakaian misalnya bersih, orangnya ya bersih. Cara Jawa orangnya tuh harus gapyak sama anak kecil, sama orang muda, sama orang tua itu harus sopan. Orang jualan tuh harus sopan, harus gapyak. Aku jualan tuh anak kecil tuh aku cara Jawa saya bahasani gitu mas. Nggih mboten nek cara Jawa. Biarpun anak kecil aku ya juga sopan. Boso harus boso, nek cara Jawa harus boso. Nggih Mas, nggih Om gitu. Harus gimana? Harus lenjeh, harus selalu senyum nek orang jualan tuh modalnya senyum. Nggak besengot, nggak merengut gapyak sama siapapun. Jadi jaga kualitas barangnya ya. Nek rasanya gini ya ditahan gini terus. Jadi harus enak terus. Walaupun barangnya mahal, besok mahal, sekarang murah ya jaga kualitas. Orangnya juga bersih, pakaiannya bersih, dagangannya bersih, gerobaknya bersih itu. Orang dagang itu segala-galanya harus maju semua. Dagangannya harus ditahan, harus kualitas dijaga. Mau jualan tuh itu pesan-pesan saya. Mas om adik mau jualan tuh gitu pesan saya. Jadi harus semuanya maju, semuanya bersih, jaga kualitas gitu Om. Bener tuh, harus jaga kualitas, jaga kebersihan. Apalagi jangan sampai kan tuh banyak tuh yang bakso dikasih boraks kan biar baksonya enak. Waduh, jangan sampai deh dicurang-curangin gitu ya. Kualitas harus aman dan higienis dan halal. Oh ya, ada pesan-pesan nggak Om buat keluarga-keluarga yang mencar-mencar di sana, di sini, di Jawa, di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa? Barangkali ada pesan untuk mereka. Ya pesanku buat keluarga semua, buat adik, mas, ponakan semua, saudara-saudara, sanak famili. Ya aku doakan semoga sehat, panjang umur, murah rezeki, cari rezeki biar gampang, biar yang halal. Jangan lupa sholat 5 waktu. Itu pesanku. Ingat pada Allah. Zaman sudah tua, jangan lupa sholat 5 waktu. Itu pesan saya. Semoga panjang umur, sehat semuanya, cari rezeki gampang, mahal rezeki. Itu Om Suyatno, maaf ya kalau ada salah-salah kata dari kita juga. Udah gitu aja sih. Oke guys, jadi jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Kalau kalian suka konten-konten kayak gini, tolong di like ya, dan di share. Dadah.